La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullahu alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Wa qala Allah ta'ala aidan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Amma salat maghrib isya, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, terutama teman-teman pemuda, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada malam Ahad ini, di mana malam Ahad, malam Minggu katanya, yang dikenal oleh sebagian orang adalah malam bermesra-mesraan. Dan kita juga di tempat ini sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis zikir, dalam mengingatnya, bermesraan dengan sosok manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bermesraan dengan mengenal beliau radhiyallahu anhu, di mana kita mengetahui bahwa kedudukan beliau sangat luar biasa. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam tentang kedudukan Abu Bakar, ma li ahadin indana yaddun ila wa qad kafa'nahu ma khala Abu Bakar. Kata Nabi, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami melainkan kami balas. Setiap ada perbuatan baik kemudian langsung dibalas, tapi kemudian ma khala Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, saking banyaknya perbuatan baiknya. Ini yang ngasih stempel kanjeng Nabi ini. Dan kemudian kata Nabi, fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allah biha yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia itu mempunyai jasa mulia, Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Itu untuk menunjukkan kedudukan bahwa tidak akan ada manusia yang bisa membalas jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Allah lah yang mampu membalas itu dengan kemaha luasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma nafa'ani mal ahadin qattun ma yanfa'ani malun Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat untuk dakwaku kecuali itu adalah harta Abu Bakar. Ini bukan menafikan hartanya para sahabat yang lain, tapi untuk menunjukkan kedudukan pengorbanan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak akan ada yang sanggup. Kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf juga ahli sedekah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan juga ahli sedekah, tapi tidak ada apa-apanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nanti saya kasih tahu matematikanya, kenapa kok tidak ada apa-apanya gitu. Dan kata Nabi, walau kuntu muttakhidan khalilan latakhaddu Abu Bakrin khalilan. Seandainya saya boleh mengambil khalil, kekasih, maka aku akan ambil Abu Bakar. Kenapa kok kata Nabi pakai kata pengandaian walau kuntu? Karena memang yang berjuluk khalil hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Yang lain nggak boleh, nggak layak. Ya, ini kedudukan Abu Bakar. Ketika Nabi begitu luar biasa memuji Abu Bakar, kedudukan yang tidak tertandingi, maka itu masuk akal. Contoh kalau mau matematika sedekah deh, kalau mau matematika sedekah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ahli sedekah luar biasa, hitungannya luar biasa, diberikan semua hartanya kepada Islam,
Yang dimaksud kata para ulama bukan semua sampai nol, bukan, tapi yang ada saat itu, hasil panennya saat itu diberikan semuanya untuk Islam, sementara yang lain tidak bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar secara otomatis, Bapak Ibu. Ini matematikanya. Apapun yang diamalkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sedekahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang hampir separuh Madinah pernah menikmati hartanya Abdurrahman bin Auf, otomatis royaltinya ke Abu Bakar. Siapa lagi yang Utsman masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman yang kedermawannya luar biasa, yang kalau panjenengan ke Madinah, di pinggir jalan itu, di ring 3-nya Hotel Masjid Nabawi, pinggir jalan itu adalah funduk wakaf Utsman bin Affan. Ada hotel wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan bahkan sampai sekarang ada rekening di bank atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya panjenengan masuk bank? Ya, daftar panggil. Nah, ini Masya Allah, otomatis semua yang diamalkan Utsman bin Affan, yang disedekahkan Utsman bin Affan, otomatis royaltinya ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi satu lagi tuh, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini matematika umum aja, tapi kalau ngitung kebaikan nggak bisa. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, matur suwun jazakumullah khairan. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah adalah termasuk orang yang ahli sedekah, kayanya luar biasa. Zakat malnya saja triliunan. Itu zakat malnya itu 2,5%-nya. Belum lagi sedekah sunnah. Wah, nggak kena hitung. Otomatis apapun yang diamalkan Abu Ubaidah bin Jarrah, royaltinya Abu Bakar As-Siddiq. Terus siapa yang sanggup mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq? Matematis deh, nggak ada. Itu 3 orang yang saya sebut tadi adalah masuk di 10 sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Tambah luar biasa, tambah luar biasa. Padahal di 10 sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab itu 6 diantaranya masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ya nopo zaman. Terus yang masuk Islam di tangan kita berapa? Yang dikafirkan banyak mungkin. Yang disesatno apalagi, dibid'ahno apalagi banyak. Yang di Islamno itu berapa? Loh, gitu sudah merasa aman. Mentang-mentang setiap pagi sedekah subuh 10.000 loh, sudah merasa aman. Waduh, saya ini sudah baik kayaknya, wis pas kok ya wis. Ya Rob, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah masuk surga tanpa hisab dijamin oleh Nabi, dan sedekahnya tidak ada yang nandingi, bahkan kedudukan hartanya dipuji oleh Nabi. Beliau masih khawatir masuk neraka. Beliau pernah menjelang meninggalnya beliau itu bertahun-tahun ngemplok kerikil, diemut kerikil itu oleh beliau. Gara-gara apa? Melatih agar tidak keluar dari lisannya kata-kata yang buruk. Ngemut kerikil beliau. Sampai beliau mengatakan, ini loh, sampai dipegangi gini, ini yang membuat aku masuk neraka. Saya khawatir masuk neraka. Beliau mengeluarkan kerikil itu hanya di beberapa momen. Sholat, makan jelas engkau keloloten ya. Sholat, makan, tidur, buang air tetap dimut, khawatir zikir. Terus untuk melatih lisan ini butuh berapa kerikil yang kita mut? Sak botoe wis kalau perlu. Marmer, cagak. Loh, ya Allah, mulianya Abu Bakar. Wah, anak muda zaman sekarang Masya Allah sudah tidak kenal Abu Bakar, nggak bisa jaga lisan dan jempolnya di media sosial. Sembarang dikomeni, ndak ulama, artis dikomeni, politikus dikomeni. Hati-hati ini. Ya, mau tahun 2024, jadikan ini momen surga kita. Jangan banyak ngomeni. Ndak suka, ndak usah dipilih, ndak usah dicaci. Suka dipilih gitu aja. Kita belajar dari Abu Bakar Siddiq, kedudukan luar biasa. Sudah kayak gitu, Masya Allah, luar biasa. Beliau itu
punya kedudukan yang luar biasa di sisi Nabi alaihi salatu wassalam dengan pujian yang begitu banyak. Ini saking dermawannya beliau itu. Banyak riwayat yang menggambarkan kedermawanan beliau, dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar, ini ada hadis tentang Abu Bakar dan Umar. Waktu selesai sholat subuh, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang puasa sekarang? Kemudian Umar nyaut, tidak sempat niat saya Rasulullah. Abu Bakar, saya tadi malam sempat niat puasa, kalau gitu saya sekarang puasa. Itu satu. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang sudah jenguk orang sakit? Kata Umar bin Khattab, Masya Allah, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, lah mana mungkin jenguk orang sakit, kami belum keluar dari masjid. Abu Bakar bilang, saya mendengar Abdurrahman bin Auf saudaraku sakit, tadi sebelum ke masjid saya sempat jenguk. Para esok ilang jenguk. Nah, habis ngaji ini maka bukan berarti engkau para esok totok-totok. Assalamualaikum, lek loro alik zaman lek. Ya. Enggak, ini saking cepat tanggapnya Abu Bakar As-Siddiq. Habis jenguk. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Masya Allah, ditanya oleh Nabi, siapa di antara kalian yang sudah sedekahin? Lah masih di sini ya Rasulullah. Belum sempat sedekah, masih di sini saya. Saya sebelum masuk masjid, saya bersama Abdurrahman putranya beliau, salah satu putranya beliau, dari istrinya yang namanya Habibah. Berapa istrinya Abu Bakar? Tahu? Ada yang tahu? Di masa sebelum Islam 2, setelah Islam Embuluru 4. Tuh. Ini mboten ngajari ya, mboten iki. Ini riwayat. Jangan ditiru ya. Supaya loroan ngoten niru ya. Maka jamaah barakallahu fikum, Abu Bakar bilang, tadi saya bersama Abdurrahman, dan kemudian di situ ada orang lapar. Abdurrahman bawa roti, saya ambil rotinya Abdurrahman, saya kasihkan orang itu. Ya Allah, nggak ada yang bisa ngalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedekah terdepan, padahal itu jatah anak lo dicabut. Saud ndak adek wis. Padahal anak kecil bawa roti. Ketika anaknya sudah besar, sudah dewasa, yang namanya Abdullah tuh, itu kan dulu yang masuk Islam ayahnya dulu. Abdullah belum masuk Islam, Pak. Habis momen perang Badar masuk Islam Abdullah itu, terus ngobrol sama ayahnya, sudah sama-sama Islam. Ayah, waktu di perang Badar itu saya melihat ayah tuh. Setiap melihat ayah saya ngambil jalan lain agar tidak ketemu ayah. Kata Abu Bakar entengnya, demi Allah, kalau kamu ketemu aku kamu akan aku bunuh. Aku sendiri yang membunuhmu di medan Badar. Kayak gitu Abu Bakar. Ya Rabb. Ini jangan ngantuk, ini bukan sunnah membunuh anak, bukan ya, tapi ketegasan dalam akidah ya. Ini jangan sampai dipotong-potong video ya, bahayanya. Maka jamaah barakallahu fikum, itulah Abu Bakar. Dan kalau kita mengenal bagaimana beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam, walaupun ulama beda pendapat ya, ada 3 pendapat. Yang pertama masuk Islam, pendapat pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita. Yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, babul ilm, sang pintunya ilmu, menantunya Nabi, ahli surga juga. Pendapat ketiga Abu Bakar. Imam Abu Hanifah mengkompromikan itu. Dikompromikan, kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu, beliau mengatakan dari kalangan laki-laki yang pertama masuk Islam Abu Bakar, dari kalangan perempuan Khadijah radhiyallahu anha, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu didakwai Nabi umur 7 tahun. Ini ada sunnah, yaitu mendakwai anak-anak. Ya kan repot kalau dakwah tidak sampai ke anak-anak. Wong anak-anak kecil rame diamu, iya. Gimana dakwah mau nyampe? Kereng sama anak-anak itu. Ya rame titik diamui ya. Ya Rob. Ini faedah yang luar biasa.
Dan jamaah barakallahu fikum, kalau kita mengenal siapa si As-Siddiq itu, siapa nama asli Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu pasti kunyah itu. Abu Bakar itu kunyah dari awal. Kunyah itu sunnah ya, nama panggilan yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ya, anaknya, putrinya dengan sinten Ustaz? Hanifah. Ya, Abu Hanifah berarti. Masya Allah. Bapaknya Hanifah, istrinya antum ya Ummu Hanifah. Tidak harus punya anak ya. Misalnya Abu Hurairah bapaknya kucing. Kemudian Abu Janda tidak masuk, tidak ada. Terus apa misalkan ya? Ini Ibunda Aisyah kan tidak punya putra ya, tidak punya putra putri. Tapi kunyahnya beliau Ummu Abdillah. Ini sunnah. Beliau kunyahnya Abu Bakar, nama aslinya adalah Abdullah. Itu nama asli beliau, Abdullah bin Utsman bin Amr. Ya, sedangkan Utsman ayahnya beliau itu juga punya kunyah namanya Abu Kuhafa. Abu Kuhafa masuk Islam ketika usianya sepuh. Waktu itu digendong oleh Abu Bakar, digendong, rambutnya putih banget. Sampai waktu itu salah satu dijadikan dasar oleh para ulama sebagai sababul wurudnya sunnahnya menyemir rambut bagi yang putih untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, warnanya merah kehitaman begitu. Ya, warna-warnanya hina itu. Baik, dengan Rasulullah nasabnya itu ketemu di Murrah. Itu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang Quraisy dan At-Taimi. Makanya kalau ketemu orang Saudi atau orang Qatar kok At-Taimi, itu nyambung, biasanya nyambung ke Abu Bakar biasanya. Dan beliau dilahirkan di Mina, ya orang-orang sana, memang asli orang sana. Setelah itu siapa istrinya beliau? Di masa jahiliyah beliau menikah dengan dua orang, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, itu istri pertamanya beliau, dan Ummu Ruman binti Amir, itu istri keduanya. Dan setelah itu di masa Islam beliau menikah juga dengan dua wanita, yaitu Asma binti Umais, dan yang kedua adalah Habibah binti Kharijah bin Zaid. Itu salah satu putrinya beliau juga Asma. Jadi ibu sama anak namanya sama, tapi ini bukan dari Asma, bukan putri dari istrinya yang namanya Asma, tapi namanya sama, nggak apa-apa, nggak masalah. Coba aja kalau punya anak namanya sama dengan istri. Baik, luar biasanya Abu Bakar itu sampai ada hadis yang dimana hadis itu sababul wurudnya juga karena Abu Bakar. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam kalau kalian faquhu, kalau kalian memahami. Apa yang dimaksud faquhu? Memahami agama. Apa yang dimaksud? Abu Bakar itu sebelum Islam itu sudah baik orangnya, memang sudah baik. Beliau itu bersahabat dengan Rasulullah SAW semenjak beliau belum jadi nabi, belum diangkat jadi nabi dan rasul, sudah sahabatan. Kadang-kadang susul-susulan begitu, saling mengunjungi, sampai-sampai Abu Bakar itu paham waktu kapan Nabi Muhammad SAW ketika waktu itu belum jadi nabi berkunjung, biasanya siang. Makanya kalau siang nggak berkunjung, kenapa ya ini kok nggak berkunjung ini Muhammad ini, sampai bisa begitu, saking sohibnya itu, saking bestingnya beliau itu, Masya Allah. Makanya nggak heran kalau Islam ditawarkan kepada orang-orang pada mikir, Abu Bakar nggak usah mikir, karena sudah tahu, sudah plek dari dulu, sudah sahabat dekat, langsung diterima Islam itu. Ini sebuah faidah.
Ada orang, para dai, para aktivis dakwah itu mengeluh, repot Ustaz, saya bikin program begini, saya sudah sampaikan ayatnya, hadisnya, saya sudah sampaikan dengan cara halus, nggak nyampe. Apa faidah dakwanya di sini? Deketi dulu hatinya. Kok tiba-tiba sudah tahu ketemu SMP terakhir ketemu, sekarang semester 2 ketemu langsung qolan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak nyampe. Sama ngerti hadis gak? Enggak, aku ngopi aja, ojo ngomong hadis. Diambil hatinya dulu, didekati dulu, jangan kereng-kereng. Makanya kata Nabi, wala tunaffiru, jangan membuat orang lari. Tambah ngaji kok tambah kereng, aneh ini. Kenal hadis, kenal sunnah kok tambah kereng, lucu gitu. Makanya ini faidah dakwanya, didekati dulu, ambil hatinya, jangan langsung dinasihati. Makanya kalau mau menasihati itu seseorang itu kan jangan langsung nasihati. Ibu-ibu lebih sulit menasihati suami atau suami lebih sulit nasihati ibu-ibu? Satu apa dua? Dua jari ini. Sama-sama mudah sebenarnya, asalkan dipeatine dulu. Ini ngambil faidah dari bagaimana masuk Islamnya Abu Bakar. Kalau mau nasihati suami, pulang kerja jangan langsung dinasihati, Bu. Dicepak no anduke, banyu angetnya disediakan, dibikinkan ipok, dipijeti pundake, dipetani, pokoknya dilayani lah. Baru cerita, masuk pelan-pelan, Masya Allah masuk. Nasihati istri juga sama aja. Ditukokno tas kreseknya, kemudian dibelanjakno, tukokno martabak, tukokno puhung keju, dikepelno mendol, ditorungi goreng, dinasehati, diambil hatinya dulu. Mau ada program untuk anak muda, ambil hatinya dulu. Ada anak tua, ambil hatinya dulu, sama saja. Dakwah itu seni mengambil hati. Itu. Kalau nggak pandai mengambil hati, nggak usah dakwah dulu. Yaitu PR-nya adalah mendakwai hatinya sendiri. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling sukses dalam masalah hati, Masya Allah. Kemudian jamaah barakallahu fikum, bagaimana Abu Bakar ini luar biasa ya. Ketika Nabi bilang khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, maksudnya adalah seseorang kalau di masa jahiliyah belum hijrah, belum kenal agama, itu sudah ada kebaikan. Sebelum dulu kenal sholat, kenal pengajian, sebelum dulu kenal para ulama, belum kumpul orang-orang baik, sudah ada kebaikan. Kebaikannya adalah dia suka berbagi, suka nraktir. Kebaikannya adalah dia hormat kepada orang tua. Maka ketika dia sudah hijrah, sudah taubat, kemudian dia Islamnya kafah, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya orang. Apa syaratnya? Kata Nabi, idza faquhu, kalau dia paham, kalau dia ngaji agama. Kalau faquhu itu al-fiqhu, fikih, memahami. Maka seolah-olah begini faidahnya teman-teman pemuda dan bapak ibu yang saya hormati, barakallahu fikum. Tidak ada artinya pertaubatan itu tanpa ngaji. Tidak ada artinya ikrar hijrah, saya hijrah sekarang, tapi tidak dipelihara hijrahnya dengan ngaji, akan cepat kembali ke dalam kesesatannya. Karena dia akan menjadi sebaik-baiknya orang setelah hijrah, setelah taubat, setelah masuk Islam, kalau ngaji, majelis ilmu, sudah dia akan jadi baik. Bagaimana caranya dia mengetahui ini baik dan buruk tanpa ngaji? Sholat tok masa tidak cukup saatnya? Gak cukup, sholat juga butuh ngaji, butuh fikihnya sholat. Baik, jadi Abu Bakar itu di zaman jahiliyah itu sudah menjadi orang yang memang dicintai oleh kaumnya.
Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia memang adalah orang Quraisy yang paling paham tentang Quraisy, yang paling paham tentang sukunya, yang dimana beliau adalah laki-laki pemilik akhlak yang baik. Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau manusia yang baik, ahli surga. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam masih pernah kubam minum khamr. Tapi Abu Bakar nggak pernah minum khamr. Abu Bakar semasa jahiliyah belum Islam tidak pernah minum khamr. Oh, dari situ sudah kalah setat tuh sahabat yang lain. Masya Allah. Padahal jahiliyah. Makanya waktu itu ada sebuah kisah ketika beliau masih jahiliyah ya, beliau melewati seseorang yang mabuk. Lah kok seseorang yang mabuk itu megang kotoran manusia, mabuk megang kotoran manusia. Setelah itu ngapunten nggih, ini panjangan mboten lagi ngemil-ngemil kan nggih. Setelah itu tangannya langsung diarahkan ke mulutnya Abu Bakar. Sejak saat itu beliau tambah benci ambek khamr. Nah, ini terapi nih bagi konco-konco sing sik mabuk. Itu di botolnya itu sama cemplungnya apa gitu loh ya, mbok cecek mbok. Nah, cene benci khamr. Padahal khamr itu kan wis ndak enak. Kan ndak enak. Jangan suudzon. Kok ngerti Ustaz? Ndak perlu minum untuk mengetahui khamr itu nggak enak, ngapunten. Nggak perlu nyoba, cukup melihat orang yang minum. Gimana kalau orang ini kan biasanya ngombe, loh apa enak itu gitu. Masa enak kayak gitu itu? Namanya enak gini ya. Mantap, wah itu enak. Berarti ndak enak, pasti itu. Dan orang-orang teman-teman yang sudah berhenti minum khamr, itu saya tanyain, enak apa enggak? Enggak enak, kok doyan teman? Mbok setan. Seenakan susu, dawet, es campur, wah enak. Seger, tegan, sehari tebu, wah enak. Namun jamaah barakallahu fikum, beliau juga seseorang di masa jahiliyah tidak pernah sujud sama berhala. Sahabat-sahabatnya ini pernah, tapi beliau nggak pernah. Waktu itu Abu Quhafa, ayahnya beliau radhiyallahu anhu, pernah ngajak Abu Bakar yang masih muda itu ke sebuah ruangan yang situ banyak berhala. Disuruh nyembah berhala. Setelah itu ditinggal sama Abu Quhafa radhiyallahu anhu. Waktu itu masih belum Islam. Terus Abu Bakar mau hampiri salah satu berhala dan bilang begini, "Hei, aku lapar. Mana roti?" Enggak jawab. Terus tanya lagi, "Hei bro, saya mau pakaian baru." Enggak jawab. Langsung dijongkrokno berhala sama Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang dari situlah Allah jaga hatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah jaga pikirannya. Memang diajak berlogis, iya. Lalu saya lapar tidak dikasih roti. Itu kata Abu Bakar. Memang Allah jaga itu Abu Bakar. Dan masya Allah, Abu Bakar ketika beliau masuk Islam itu jadi luar biasa. Kedudukannya semakin luar biasa. Dan beliau adalah manusia yang dikatakan as-siddiq akan datang pada hari kiamat, sedangkan 6 orang itu dalam timbangan kebaikannya. Maksudnya 6 orang siapa? 6 orang di antara 10 sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab tadi, itu semuanya dalam timbangannya Abu Bakar. Masya Allah. Ya itulah, kalau kita lihat betapa luar biasanya Abu Bakar, rasa-rasanya kita tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita lihat fenomena orang-orang zaman ini, fenomena anak-anak muda zaman ini. Yang pertama, Abu Bakar nggak kenal, cuma tahu namanya tapi nggak kenal, nggak pernah baca buku sirahnya Abu Bakar. Sirah Nabi nggak lulus, sirah Nabi itu belum selesai, bukunya ada. Karena setiap membaca setengah lembar ngantuk.
dibaca lagi besoknya seperempat lembar wis kriep-kriep. Tapi kalau mau coba WA lo ndak ngantuk, nggak tutuk-tutuk baca sirah Nabi. Apalah kok kata sirah Abu Bakar. Makanya mereka lebih kenal artis, mereka lebih mengenal belajar kepada artis, lebih kenal Jorge Lorenzo. Mak-maknya saiki kalahan kan deh. Lebih kenal Karim Benzema, saiki klubnya di mana? Di mana? Bukan Al Nassr. Lebih kenal selebrasi terbarunya Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Tapi bagaimana kepribadian Abu Bakar, orang-orang yang sudah luar biasa ini nggak kenal? Maka ini PR. Ayo ngaji bagaimana dengan kenalan dengan orang-orang yang sudah meninggal tapi terbukti hebat. Masya Allah. Sama barakallahu fikum. Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi SAW sebagai Atiq. Tapi saya nggak paham adakah hubungannya dengan orang Jawa yang namanya Ati itu, saya nggak paham. Mungkin kemungkinannya ada dua, karena saya tanya-tanya nggak ada yang bisa jawab. Atiq itu apa sih artinya? Nah, apakah mungkin dari bahasa Arab Atiq atau Ati? Aku taat, wallahu alam. Tapi Atiq nih. Namun itu nilai Atiq yang datang ya. Nah, sehingga kata Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu itu beliau bilang, aku sedang berada di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas. Inilah bagaimana wanita menjaga kehormatannya, menjaga batas dengan laki-laki, bukan sekedar nang dinding gawa selambu. Maksudnya adalah bagaimana membatasi pergaulan dengan laki-laki, bagaimana ngatur chattingan sama laki-laki. Kalau penting chatting, telepon ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak penting enggak. Ini faedah yang bisa kita ambil. Tiba-tiba Abu Bakar datang radhiyallahu anhu, maka Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyandura ila Atiq minan nar falyandur ila hada. Kata Nabi, barang siapa ingin melihat seorang yang Atiq, orang yang dibebaskan dari api neraka, hendaklah dia melihat orang ini, yaitu Abu Bakar. Langsung falyandur ila hada, langsung tunjuk, lihatlah orang ini. Lah ya, sudah dapat stempel kayak gitu, masuk surga, Abu Bakar di surga. Oh, lihatlah orang ini bebas dari api neraka. Ya ndak tambah kepede ini orangnya. Semakin mesra hubungannya dengan Allah. Bagaimana ibadahnya Abu Bakar luar biasa, bagaimana sedekahnya tambah jos. Kebalik, masuk surganya belum pasti, mampir di neraka berapa ratus tahun di Presto masih belum pasti berapa tahun nanti, apakah mampir atau enggak, semoga enggak mampir. Tapi pede. Makanya orang pede berlebihan itu biasanya dia tidak pede dalam hal yang dia pede. Itu saja. Kalau dia ingin menunjukkan bahwa aku ini orang kaya, berarti belum kaya. Ini loh, biar orang tahu kalau saya cantik, berarti belum cantik. Biasanya orang kalau sudah kaya itu malah sederhana. Sarungnya biasa, kadang-kadang rotok ngepir didik sarungnya. Ya, nggak macam-macam. Itu sebagaimana Abu Bakar. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir jamaah barakallahu fikum, sebelum kita tanya jawab, dan saya juga tadi bilang sama Mas Hilmi, mungkin beberapa menit sebelum asar saya pamit untuk kali ini, karena 7:30 ada kajian juga di apartemen Begawan. Ya. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Abu Bakar datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Absyir, bergembiralah." Itu kabar gembira untuk Abu Bakar. "Absyir,
fa anta atiqullahu minan nar, engkau telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ya Rabb, Masya Allah, begitu luar biasa Abu Bakar. Sama Rasul aja mesra, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sama kaum mukminin. Bagaimana kelemah lembutannya beliau kepada kaum mukminin, bagaimana beliau dalam kebijakan-kebijakannya sebagai khalifah sangat luar biasa, memperhatikan orang-orang lemah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tinggalkan artis-artis itu, unfollow artis-artis itu. Sekarang yang kita follow adalah Abu Bakar As-Siddiq, salah satunya. Tidak usah cari akunnya, cari bagaimana amalnya beliau dan ditiru. Berarti kita nge-follow, berarti bukan, tidak usah nyari akunnya. Akunnya Rasulullah juga tidak ada, tapi kita mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau mau memang cinta kepada Allah, maka ikutilah, followlah aku, kata Nabi. Ikuti aku kalau memang cinta kepada Allah. Barakallahu fikum. Ada satu pertanyaan mungkin? Baik, kalau nggak ada kita sebagian siap-siap untuk sholat, ya, sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah memberikan kita nikmat iman sehingga kita menjadi, di hati kita tidak ada tempat kecuali Allah di dalam hati kita, sehingga tidak ada tempat bagi makhluk siapapun kecuali Nabi dan para sahabat, para salaf, orang-orang soleh, sehingga kita akan mencontoh beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.